Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Probolinggo merupakan salah satu kota dari 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur yang letaknya di daerah pantai utara Pulau Jawa. Kota Probolinggo memiliki luas 56.667 km persegi yang terbagi dalam 5 kecamatan dan 29 kelurahan dengan jumlah penduduk tahun 2022 sebesar 243.088 jiwa. Tingkat kepadatan rata-rata 4.290,29 jiwa per kilometer persegi. Topografi wilayah terletak pada ketinggian 0 sampai 50 meter di atas permukaan laut. Kota Probolinggo memiliki 4 pelabuhan, yaitu 2 pelabuhan perikanan dan 2 pelabuhan niaga. Potensi pertaniannya sebagai penghasil bawang merah dan jagung. Visi Kota Probolinggo adalah membangun bersama rakyat untuk Kota Probolinggo yang lebih baik, berkeadilan, sejahtera, transparan, aman, dan berkelanjutan. Sedangkan misinya adalah 1. Membangun ekonomi yang berdaya saing berbasis sektor potensial. 2. Sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial yang berkualitas. 3. Infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 4. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik. Isu prioritas yaitu pengelolaan persampahan, 2. Alih fungsi lahan, dan 3. Penurunan kualitas air. Isu strategis pengelolaan sampah. Yang pertama, peningkatan jumlah penduduk dan kurang optimalnya pengelolaan sampah dari sumber ke TPA. Kurangnya kesadaran masyarakat dan masih kurangnya penegakan perda. Kurangnya partisipasi masyarakat menggunakan jasa PGS menyebabkan timbulnya titik pembuangan sampah liar. Adanya pembakaran sampah yang menyebabkan meningkatnya emisi gas CH4 dan sampah yang dibuang di sungai sehingga menyebabkan banjir. Dari masalah tersebut solusinya adalah adanya program Proklim, Kelurahan Berseri, Adiwiyata, dan Eko Pesantren. Memperbanyak biopori, pemasangan papan himbauan, serta meningkatkan peran bank sampah. Pembinaan budaya maggot, pengelolaan sampah dari sumbernya yang kurang optimal, kurangnya armada pengangkutan sampah, kurangnya TPS di wilayah selatan, dan kurangnya sarana prasarana dari personil penanganan sampah. Sedangkan solusinya adalah penerapan pengangkutan sampah dari konvensional menjadi semi modern, yaitu pengangkutan sampah dengan armada sampah berupa truk kompaktor. Yang saat ini Kota Probolinggo memiliki 2 unit armada truk kompaktor. Permasalahan meningkatnya sampah anorganik ke TPA karena tingginya online shop sebagai dampak pandemi COVID-19 menyebabkan ketergantungan tinggi terhadap TPA yang akan menyebabkan TPA overload. Solusinya perlu dilakukan perluasan TPA, pengurangan sampah masuk TPA dengan melakukan pembangunan pusat daur ulang yang menghasilkan produk paving dan balok kayu. Isu strategis alih fungsi lahan. Pertambahan jumlah penduduk berdampak pada peningkatan pembangunan perumahan yang berakibat pada penurunan luasan lahan, pertanian, serta membawa perubahan iklim mikro. Solusi upaya pemerintah Kota Probolinggo dalam pengendalian pembangunan perumahan diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Rencana Wilayah. Penerbitan izin mendirikan bangunan diatur dalam Perwali Nomor 15 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan perumahan dan permukiman, pemanfaatan lahan, pekarangan, dan program kemitraan perlindungan dan konservasi sumber daya alam. Sebagai aksi nyata, pembangunan RTH baru dan pengendalian penjagaan dan pemulihan kerusakan RTH dan kegiatan penghijauan. Meningkatnya perkembangan kota dengan adanya pembangunan pelabuhan Tanjung Tembaga dan jalan tol berdampak pada berkembangnya usaha penunjang perkembangan kota sehingga berakibat pada penurunan luasan resapan air serta terjadinya genangan air. Solusinya adalah pemerintah Kota Probolinggo berupaya berkomitmen dengan membuat kebijakan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebesar 30%. Guna mengurangi dampak tersebut, diperlukan peningkatan peran serta masyarakat, perusahaan, dan sekolah untuk menjaga kelestarian lingkungan. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat berdampak pada kurangnya perlindungan lahan pertanian serta perlindungan hasil pertanian sehingga berakibat pada terancamnya persediaan stok pangan. Solusinya adalah pemerintah Kota Probolinggo menyusun strategi kawasan budaya yang produktif dan berwawasan lingkungan melalui gerakan penanaman
tabu lapor, dan wisata edukasi hutan mangrove, serta peningkatan fungsi taman wisata studi lingkungan. Isu strategis penurunan kualitas air. Meningkatnya limbah domestik rumah tangga menyebabkan penurunan kualitas air sehingga meningkatkan beban sungai dari limbah domestik. Hasil uji kualitas air Kota Probolinggo kategori tercemar ringan dan terdapat kolibrium yang melebihi baku mutu sehingga menyebabkan bakteri patogen karena konsumsi air yang kurang higienis. Solusinya pembangunan IPAL komunal Arisan Jamban, sistem layanan tinja terjadwal, penerapan peraturan daerah nomor 4 tahun 2013 yang mengatur pengelolaan air limbah domestik, serta inovasi detektif kecil sungai atau Diksun dan partisipasi komunitas difabel peduli sungai atau Pak Desun. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan usaha baru, ada 858 UKM dan masih banyaknya industri dan UKM yang belum memiliki IPAL atau spesifikasi IPAL, belum memenuhi syarat. Dan meningkatnya usaha hotel, resto, laundry menyebabkan meningkatnya limbah cair industri sehingga parameter kualitas air melebihi baku mutu sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem sungai. Solusinya pemanfaatan limbah tahu sebagai alternatif bahan bakar murah dan ramah lingkungan atau inovasi pelita siabah, serta melakukan pengawasan kegiatan usaha dengan dokumen UKL-UPL. Belum terkelolanya limbah kotoran hewan dan pertanian. Solusinya adalah mengatasi pencemaran sungai yang bersumber dari limbah pertanian dan peternakan, misalnya kotoran hewan. Dilakukan pembangunan TPST atau rumah kompos, pemanfaatan kotoran hewan sebagai biogas, serta pemberlakuan kewajiban penggunaan kartu tani.